Al Muslimun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana malan salihan tardo wa aslini fi zurriyati ini tubutu ilaika wa inni minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yaskurinas lam yaskurillah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustadz kita, Ustadz Ahmad Rofiuddin, yang biasa kita kenal dengan Ustadz Rofi. Kemudian yang saya hormati juga DKM atau pengurus dari Masjid Al Muslimun. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu jamaah Majelis Umi Masjid Al Muslimun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya juga sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul, bersilaturahmi, insyaallah bertolak ini di Masjid Al Muslimun ini dalam keadaan sehat walafiat dalam nikmat iman Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan insyaallah pada kita semua sampai akhir zaman nanti. Ibu jamaah majelis taklim atau majelis umi Al Muslimun yang dimuliakan Allah, alhamdulillah barakallah pada hari ini kita akan mendapatkan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Rofiuddin yang biasa mengisi di Mushola Atifah. Alhamdulillah barakallah hari ini bisa memberikan kajian buat kita semua di sini. Insyaallah ilmunya manfaat buat kita semua. Insyaallah bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bekal kita hidup di dunia untuk bekal nanti di akhirat, yaumil akhir kelak. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita awali pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim surat Muzammil ayat 1 sampai dengan 10 yang akan dibacakan oleh Ibu Haji Asmiati dan sari tilawah oleh Ibu Eli. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang supaya kamu mendapat rahmat. Kepada Ibu Haji Asmiati dan Ibu Eli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa wattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, terima kasih kepada Ibu Haji Asmiati dan Ibu Eli. Semoga yang membaca dan mendengar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu jamaah majelis yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada acara berikutnya, yaitu tausiah atau kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Rafiuddin dengan tema keutamaan hizab malam. Kepada Ustadz kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fatahu hizbuhu minal lail faqara'ahu hina tazulu syamsu ila salati dhuhri fa innahu lam yafuthu aw ka'annahu adrakahu, rawahu Muslim. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah, semoga menjadi ahli-ahli surga, semoga menjadi bidadari-bidadari surga, dan mudah-mudahan ibu-ibu menjadi istri yang selalu dicemburuin oleh para bidadari surga. Insyaallah. Istri yang berbakti kepada suaminya, istri yang taat kepada suaminya membuat cemburu para bidadari surga. Tapi istri yang banyak membangkang kepada suaminya, banyak durhaka kepada suaminya, itu menjadi istri yang akan terus dilaknat oleh para bidadari surga. Semoga ibu-ibu menjadi istri-istri yang selalu dicemburuin oleh para bidadari surga. Mereka mengatakan laki-laki itu adalah istriku juga, istriku juga nanti di akhirat, tapi aku belum bisa melayaninya. Sementara engkau istrinya di dunia sudah bisa melayaninya, aku juga istrinya tapi belum bisa melayaninya, sehingga bidadari surga cemburu kepada ibu-ibu. Ini insyaallah Bu ya, semoga ibu menjadi istri yang dicemburuin oleh para bidadari surga insyaallah ya. Berbahagialah wanita yang selalu dicemburuin oleh bidadari surga, karena itu adalah calon penghuni surga insyaallah. Ibu-ibu rahimakumullah ya, insyaallah tema kita hari ini tentang hizib malam ya. Mungkin sebagian ibu sudah pernah mendengar istilah hizib ya, hizib malam namanya. Hizib itu Bu dari kata-kata hizbun, artinya partai atau benteng ya. Ya, bisa artinya partai, bisa benteng ya. Tulisannya hizbun ya. Ya. Ya, hizib ya, hizib ya, al hizbu ya. Hizib, hizib itu artinya Bu secara bahasanya partai ya, kelompok atau juga benteng ya. Berarti kalau kita bahasakan hizib malam berarti benteng malam. Benteng dari apa Bu? Benteng dari keburukan dunia akhirat, benteng dari godaan syaitan. Maka ibu bentengi diri kita ya, bentengi diri kita dengan hizib malam namanya. Secara istilah Bu, hizib itu artinya Bu amalan rutin yang selalu dikerjakan setiap malam ya, berupa zikir terutama Bu ya, amalan rutin yang kita lakukan setiap malam. Jadi ibu, Nabi meminta kepada kita, menganjurkan kepada kita setiap malam kita harus punya amalan rutin yang terus dikerjakan setiap malam ya, setiap malam Bu, berupa zikir. Misalkan ibu setiap malam baca zikir tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap malam, misalkan 100 atau 1000 misalkan. Mau 100 atau 1000 Bu? 1000 lah ya. Nah 1000 ya, 1000 ya insyaallah ya. Nah, ini solehah semua insyaallah lah ya. Nah, sanggup lah 1000 ya. Ya. Atau misalkan hizib malamnya setiap malam baca Quran misalkan 1 juz. Kalaupun tidak 1 juz minimal 100 ayat.
Ya, setiap malam baca Quran 100 ayat, dan itu diniatkan memang itu jadi hizib saya. Ya, jadi itu setiap malam jangan dirubah. Ya, ditambah boleh, dikurang jangan. Ada orang yang hizib malamnya misalkan setiap malam dia membaca istighfar 100 balik. Ya, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu setiap malam. Setiap malam ya. Dan itu dijadikan namanya hizib. Ya, jadi hizib ya. Atau misalkan hizib ibu misalkan sholat apa Bu? Sholat mutlak ya. Sholat mutlak 50 rakaat per malam. Ada yang sanggup? Ya. Saya dulu waktu pesantren Bu ya, punya guru, punya ustadz, hizib malamnya sholat mutlak setiap malam 100 rakaat. Kebayang nggak? 100 rakaat. Ya. Kita panggil namanya Ustadz White and Black. Ya. Karena baju dan celananya cuma itu aja Bu, warna itu Bu. Bajunya selalu warna putih, celananya selalu warna hitam. Dan nggak punya lagi baju warna lain. Ya, memang dia hobinya itu, makanya kita panggil Ustadz White and Black. Ya. Dan dia senang dipanggil itu Bu ya. Ya, senang dipanggil itu ya. Masya Allah ya. Nama ustadznya namanya Ustadz Wazir ya. Masya Allah Bu, dia hizib malam setiap malam Bu 100 rakaat sholat mutlak ya, 100 rakaat ya, walaupun surat yang dibaca surat-surat pendek karena dia mengejar angka 100-nya. Ada yang mau coba begitu Bu? Boleh juga ya. Atau hizib malamnya misalkan ibu, saya setiap malam mau mijitin suami, nah setengah jam, boleh juga ya. Boleh juga ya. Ya, yang penting Bu amalan rutin yang dikerjakan di setiap malam ya, walaupun yang dianjurkan zikir. Ya, yang dianjurkan adalah zikir Bu ya. Dalam hadis riwayat Muslim ya, hadis riwayat Muslim atau hadis riwayat Ahmad ya, ini banyak hadisnya. Kata Nabi, siapa yang tertinggal hizib malamnya, jadi mungkin tadi malam ibu-ibu kecapean, lupa Bu ya, bahasanya udah sangat ngantuk sehingga hizibnya belum dibaca ya, belum dibaca. Nabi mengatakan faqra'u hina tazulu syamsu ila salatil dhuhri, kemudian bacalah dari setelah subuh sampai sebelum zuhur. Itu berarti namanya bahasa kita Bu diqodho. Namanya diqodho Bu. Tadi malam ibu nggak sempat membaca hizib, tapi bukan sengaja ya. Bukan sengaja Bu ya. Tapi karena apa Bu? Karena semata-mata karena apa Bu? Karena lupa, karena capek, karena sangat ngantuk ya. Kesiangan tiba enggak lah kesiangan ya. Karena kan dari mulai maghrib dilakukannya, dari mulai habis maghrib sampai sebelum azan subuh. Contoh misalkan gini Bu ya, ibu-ibu hizib malamnya baca istighfar 100 balik ya, ibu baru misalkan habis maghrib ibu baca, boleh dicicil Bu, boleh dicicil ya. Habis maghrib ibu baca 99 kali. Nah, habis tahajud sekali ya. Jadi 100 ya. Itu boleh dicicil ya, boleh dicicil ya. Yang penting masih dikerjakan di waktu malam ya. Dan ibu tentukan jumlahnya. Kalau zikir Bu saya anjurkan jangan kurang dari 100. Karena Nabi selalu sering menggunakan angka 100 dalam zikir Bu ya. Nabi itu sering menggunakan angka 100 dalam zikir ya. Kalau Abu Hurairah Bu, hizib malamnya membaca tasbih sebelum tidur sebanyak 1000 balik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 balik. Itu Abu Hurairah ya. Ada yang mau nyoba? Ya. Ada yang mau nyoba? Kurang jangan, dilebihkan boleh ya. Kalau ibu sudah menentukan per malam 100 ya, tiap malam 100. Dan Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim tadi Bu, siapa yang terlewat hizib malamnya, kelupaan, kecapean, ketiduran dan sebagainya, bukan karena faktor sengaja, maka kata Nabi qodoklah di ba'da subuh sampai sebelum subuh. Ini Bu menunjukkan Bu saking pentingnya hizib malam, begitu tidak terlewat Bu dianjurkan diqodok. Sama seperti sholat tahajud Bu dan sholat witir. Nabi mengatakan Bu, siapa yang terlewat tahajudnya kesiangan mungkin ya, sama witirnya Bu, Nabi katakan qodoklah di siang hari dari mulai ba'da subuh sampai sebelum zuhur Bu.
Kalau ibu biasa sholat tahajudnya 8 rakaat, 8 rakaat ya, 8 rakaat plus witir 3, kata Nabi, lakukanlah sholat qadha tahajud dan witirnya di siang hari, di waktu duha 12 rakaat. Karena ibu tidak ada sholat ganjil di siang hari. Kalau ibu biasa witirnya 3, kemudian di malam itu ibu tidak sempat melakukannya karena alasan yang bukan disengaja, maka ibu kerjakan di waktu duha. Tapi syaratnya witir itu tidak boleh ganjil kalau dikerjakan di siang hari ya, jadi 4 rakaat. Kalau ibu biasa witirnya 1 bu, maka qadhanya di siang hari berarti 2 ya. Oh Ustaz, saya biasa witirnya 7. Ada yang suka witir 7? 7 rakaat ada? 9 rakaat ada? Ya. Boleh nggak witir 7 rakaat? Boleh. Boleh kan witir 9 rakaat? Boleh ya. Ibu kerjakanlah di waktu duha, tapi digenapkan, karena kata Nabi tidak ada sholat ganjil di siang hari. Jadi bayangkan bu, saking pentingnya ibadah rutin di malam hari, sampai-sampai begitu kita terlewat, dianjurkan untuk diqadha di siang hari. Apa? Enggak ya, kalau sholat 4 rakaat subuh langsung berdiri ya, itu untuk membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Nah gitu ibu, jadi prinsipnya adalah bu, ibadah-ibadah sunnah yang sudah ibu rutin kerjakan, tapi begitu di waktunya ibu tidak bisa mengerjakan bu, boleh diqadha ya, boleh diqadha ya. Ibu-ibu biasa puasa Senin Kemis ya, itu kan rutin ya, ibu rutin biasa puasa Senin Kemis bu. Ibu rutin biasa puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 rutin. Ternyata hari ini ibu gak bisa puasa karena misalkan ada acara makan-makan dengan kawan-kawan ya. Nah, jadi kan ibu gak enak kalau puasa kan, ibu gak puasa. Padahal hari Senin, ibu sudah rutin puasa Senin bu. Maka ibu gak usah, gak apa-apa gak puasa hari Senin, tapi ibu qadha di hari Selasa, Rabu atau di hari berikutnya. Nah, puasa apa hari Selasa? Nah, puasa niatnya mengqadha puasa hari Senin ya, itu ya. Nabi bu sering sekali mengqadha Ayyamul Bid 13, 14, 15 bu. 13 nya saum, 14 saum, pas 15 nya ada kondangan, hari Minggu misalnya ya, kondangan ya. Sebetulnya puasa juga boleh bu ya, ya boleh-boleh aja bu ya, tapi kan sayang untuk makanan tergeletak banyak begitu ya, kalau hari makan bu ya. Nah nggak apa-apa, ibu puasa sehari minggunya bu. Ibu qadha nanti di hari Seninnya. Niatnya apa bu? Niatnya mengqadha Ayyamul Bid yang kemarin dan puasa Senin Kamis. Ya. Jadi bu, kalau puasa sunnah itu bu, ibadah sunnah itu bu, niatnya boleh lebih dari 1. Seperti ibu dari rumah masuk masjid sini kan, ibu belum sholat duha. Ibu niatnya saja, saya sholat duha niatnya plus sholat tahiyatul masjid. Nah, digabungkan. Jadi bu, ibadah sunnah itu niatnya boleh lebih dari 1 ya. Boleh lebih dari 1 bu. Udah mah hari Senin, pas tanggal Ayyamul Bid ibu niatkan, ini puasa Senin dan Ayyamul Bid ya, begitu bu ya. Itu boleh diniatkan begitu bu ya. Yang nggak boleh menggabungkan niat wajib dan sunnah. Saya sholat zuhur sekalian sholat qobliyahnya ya, nggak bisa ya. Karena ibadah wajib dan sunnah tidak bisa digabungkan. Kalau ibadah wajib niatnya nggak boleh digabung dengan ibadah sunnah. Tapi kalau ibadah sunnah niatnya boleh digabung beberapa ya. Boleh beberapa. Ibu dari rumah habis wudu ya, dari rumah wudu kan, belum sholat syukur wudu, belum juga sholat duha. Begitu masuk masjid, ibu sholat 2 rakaat, niatnya saya niat sholat syukur wudu, sholat duha plus tahiyatul masjid, gabungkan, tidak masalah ya. Jadi kalau sholat sunnah itu, kalau ibadah rakaatnya tetap 2 ya. Tapi niatnya boleh lebih dari 1. Contoh lagi, misalkan ibu-ibu dari rumah mau sholat subuh di masjid kan, dari rumah ibu belum sholat qobliyah subuh ya, belum sholat qobliyah subuh bu ya. Nyampe sini bu, waktunya udah mepet ke qomat, misalkan tinggal 4 menit lagi kan ya. Aduh, saya belum sholat qobliyah subuh, juga pengen sholat tahiyatul masjid nih. Kalau dua-dua nggak keburu bu, gabungkan saja. Saya niatnya sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah subuh, 2 rakaat sudah cukup. Nah, begitu bu ya. Jadi nggak ada pertanyaan, Ustaz,
Kalau kita ke masjid qobliyah dulu atau tahiyatul masjid dulu? Terus kalau ada yang pernah gitu ya, mana dulu utama qobliyah dulu atau tahiyatul masjid dulu? Gabungkan saja dua-duanya. Gabungkan saja dua-duanya. Niatnya qobliyah sholat dan tahiyatul masjid. Oh, tambah lagi satu lagi, syukur wudhu. Tadi gua habis belum wudhu sholat. Ya. Gitu ya, itu ibadah sunnah, niatnya boleh lebih dari satu ya. Itu ulama udah sepakat boleh ya, boleh ya. Nah, sekali lagi Bu, jadi hizib malam tadi, kalau tadi malam kata Nabi dia tidak bisa mengerjakannya karena alasan yang tidak disengaja, maka kata Nabi qodoklah. Kapan qodoknya Bu? Dari setelah subuh sampai zuhur, maksudnya di waktu duha Bu ya. Ya. Apa? Sampai sebelum azan zuhur ya, sampai sebelum azan zuhur Bu ya. Apa kata Rasulullah Bu? Itu pahalanya sim-sim. Nah, sama dengan kita mengerjakan di malam hari ya. Sama pahalanya Bu, dengan mengerjakan di malam hari Bu. Jadi asal syaratnya tidak disengaja ya. Yang kedua syaratnya Bu, yang kedua syaratnya sudah rutin dikerjakan. Begitu Ibu siang-siang sholat banyak ya, kata suami mah, sholat apa banyak amat mah siang-siang, mengkodok tahajud Pak. Oh, mama kalau malam biasa tahajud? Jarang juga sih ya, gak ada Bu ya, gak ada mengkodok ibadah sunnah yang jarang dikerjakan ya. Rasulullah SAW pernah mengkodok sholat ba'diyah zuhur ya. Rasulullah pernah mengkodok ba'diyah zuhur. Jadi Rasulullah SAW begitu mau sholat ba'diyah zuhur Bu, kedatangan tamu Bu, nitip uang sedekah sama Nabi. Uang sedekah itu dibagiin dulu Bu ya, sampai datang waktu asar. Nabi belum ba'diyah zuhur. Akhirnya Bu, Nabi sholat asar di masjid. Habis asar Bu, Nabi pulang ke rumah istri yang lain. Jadi giliran ya, ganti harinya pada asar ya, ganti hari pada asar. Kalau suami kan gak pernah ganti hari kan ya, karena pulangnya ke situ terus gitu ya. Nah ini enggak, Nabi Bu begitu habis asar pulang ke istri yang lain, namanya istrinya Maimunah. Begitu Nabi nyampe rumah istri yang lain Bu, Nabi pada asar sholat di rumahnya 2 rakaat. Istrinya bingung, sholat naon ini ya. Begitu sholat selesai, kata istrinya, ya Rasulullah, ayu sholatin rakaatai hada, ini sholat apa 2 rakaat pada asar? Kata Nabi, ini sholat qadha ba'diyah zuhur yang tadi terlewat. Masya Allah ya. Jadi dibolehkan ya. Ibu-ibu setiap pagi biasa bikinkan kopi buat suami segelas ya. Setiap pagi Bu. Pagi tadi lupa, nggak bikinkan Bu. Ibu qadha saja, besok 2 gelas ya. Yang segelas buat hari ini, ya segelas yang qadha yang kemarin ya. Kira-kira begitu ya. Apa ya? Paling suami mabuk gitu ya. Apa gitu ya. Jadi boleh diqadha ya. Ibu-ibu biasakan malam baca Quran 100 ayat. Tadi malam nggak sanggup karena kecapean Bu, Ibu qadha saja di siang hari. Saya baca Quran yang ini mengqadha yang tadi malam karena rutin 100 ayat, karena nggak sanggup tadi malam qadha. Iya, diniatkan qadha. Ibu biasakan setiap malam baca surah Al-Muluk. Kan dianjurkan setiap malam baca Al-Muluk Bu ya. Nah, Ibu ketiduran ya, daripada maghrib ketiduran bablas, kecapean. Bangun-bangun ya menjelang subuh. Nah, nggak sempat lagi baca Al-Muluk Bu, nggak apa-apa. Ibu qadha di siang hari. Ibu qadha di siang hari, baca Al-Muluk untuk mengqadha yang tadi malam ya. Jadi prinsipnya Bu apa tadi? Semua ibadah sunnah yang rutin dikerjakan boleh diqadha ketika tidak bisa mengerjakan di waktunya. Ya, boleh diqadha Bu. Sekali lagi Bu, Nabi pernah mengqadha ayyamul bid ya. Nabi kan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban Bu ya. Nabi memperbanyak di bulan Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Kalau Nabi Bu di bulan Sya'ban memperbanyak puasa, kalau orang Bogor Bu di bulan Sya'ban memperbanyak cucurak. Nah, betul nggak? Ya, ya. Di sini suka ada cucurak di sini. Ya, ada ya. Ya, jadi Bu Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kita malah memperbanyak makan-makan. Ya. Saya pernah Bu beberapa tahun yang lalu Bu cucurak dalam sehari 5 kali. Karena 5 kali ngajar hari itu Bu, 5 kali cucurak Bu ya. Pada subuh jam 8, ya habis ngajar jam 8 Bu, ngajar pada zuhur, ngajar pada asar, sama ngajar pada maghrib Bu. 5 kali cucurak malam itu hari itu. Ya. Ya. Lumayan juga Bu ya, dibekaliin ke rumah jadi banyak makanan, gak usah masak istrinya. Alhamdulillah.
Ya, jadi gitu. Jadi prinsipnya ibadah-ibadah sunnah yang bisa dikerjakan rutin boleh diqadha di waktu lain. Begitu ya. Nah, sama Bu, yang paling ditekankan Nabi adalah untuk diqadha ya. Ibadah sunnah yang paling ditekankan Nabi untuk diqadha adalah Bu, ibadah sunnah yang biasa dikerjakan di malam hari. Contohnya apa tadi Bu? Hizib malam. Kata Rasulullah, barang siapa yang terlewat hizib malamnya, maka lakukan saja dari ba'da subuh sampai sebelum zuhur Bu. Kata Nabi, pahalanya sama seperti melakukan di malam hari. Ini apa artinya Bu? Kenapa Nabi menyuruh mengqadha? Walaupun Bu gak ada hadisnya Bu, Ibu dianjurkan mengqadha puasa Senin Kamis, gak ada hadisnya ya, tapi dibolehkan karena itu hadis umumnya ya. Nabi Bu tidak ada hadisnya Bu, misalkan Ibu disuruh mengqadha ayyamul bid, gak ada hadisnya, tapi dibolehkan. Tapi Bu, khusus ibadah sunnah rutin di malam hari, begitu nggak bisa dikerjakan, Nabi ngomong sebaiknya diqadha di antara subuh sampai sebelum zuhur. Ini saking pentingnya ya. Saking pentingnya Bu, ibu-ibu punya ibadah rutin. Insya Allah Bu, mulai nanti malam siap Bu ya. Mulai sekarang ngomong Bu, mulai niat-niatkan, saya mulai nanti malam akan punya hizib malam ya, akan punya hizib malam. Tentu apa hizib malamnya? Mau istighfar, mau baca Quran, mau tasbih, mau salawat juga boleh ya. Kalau saya hizib malamnya bersalawat kepada Nabi setiap malam 100 ya, 100. Kalau saya anjurkan Bu berupa zikir ya. Kalau saya anjurkan Bu, hizib malam itu berupa zikir Bu ya. Zikirnya bebas, mau tasbih, mau tahlil, mau takbir, atau digabungkan ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau mau istighfar terserah, mau salawat juga nggak apa-apa, mau baca Quran terserah ya. Yang penting Bu, hizib malam berupa lafaz-lafaz yang diucapkan oleh mulut. Nah, karena kita akan bahas nanti utama. Yang ketinggalan saja ya, begitu ya. Gitu ya Ibu ya. Jadi kalau Ibu misalkan punya 10 hizib malam ya, zikir, salawat, baca Quran, terus al-muluk, apalagi misalkan Bu, mijitin suami, nah, terus sedekah ya, macam-macam Bu. Ternyata baru 5 dikerjakan, 1 dikerjakan, Ibu qadha saja di siang hari yang belum dikerjakan ya, seperti itu ya. Ya kalau bisa Bu, jangan 1, kalau bisa lebih dari 1 lah ya. Zikir ini 100, zikir ini 100 misalkan Bu ya. Semakin banyak Ibu punya hizib malam, maka semakin baik. Kenapa begitu penting Bu hizib malam? Ya, kita lihat Bu, sekarang kita bahas apa sih keutamaan hizib malam itu. Ya, kenapa Nabi sangat menganjurkan kita punya hizib malam? Yang pertama Ibu, keutamaan hizib malam tadi yang dibaca oleh Sari Tilawah tadi Bu ya. Surat 73 ayat 1 sampai 6. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanuqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Ibu-ibu, ibadah yang pertama kali diperintahkan Allah kepada Rasulullah dan kaum muslimin adalah ibadah di malam hari. Sekali lagi Bu ya, surat 73 ayat 1 sampai 6 ini adalah Bu, ibadah yang pertama diperintahkan Allah kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Surat 73 ayat 1 sampai 6 Bu. Ini Bu surat yang kedua atau yang ketiga turun pada Rasulullah SAW. Ini surat-surat awal Bu. Jadi ketika Rasulullah SAW dapat wahyu pertama Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Nabi pulang ke rumah Bu menggigil ketakutan. Gimana nggak ketakutan Bu? Di tengah malam di atas gunung di dalam gua Bu, tiba-tiba ada laki-laki yang datang putih Bu, ya tinggi besar, tidak tahu dari mana datangnya, langsung mendekat Rasulullah Bu. Ikro. Kaget Rasulullah. Coba ibu-ibu di rumah sendirian, ibu yakin sedang sendirian di rumah Bu, malam-malam, yakin di rumah sendirian Bu, suaminya keluar Bu, tiba-tiba ibu dipanggil suami, gimana kira-kira Bu?
Ibu yakin suami gak ada di rumah, tiba-tiba ada suami, gimana kira-kira Bu? Karena ibu nggak tahu kapan pulangnya dia. Kaget gak kira-kira Bu? Begitulah Rasulullah Bu. Saking kagetnya Rasulullah Bu sampai dia pulang Bu, zammiluni ke istrinya, selimuti aku semua tuh, ketakutan yang luar biasa, ya, panik yang luar biasa. Di tengah kepanikan Rasulullah SAW, Rasul tahu Bu, perintah berdakwah itu, perintah memperbaiki bangsa Arab Bu. Rasul bingung Bu, gimana caranya masyarakat Arab yang sudah sangat rusak begitu disuruh diperbaiki seorang diri Bu. Maka Nabi Bu panik yang luar biasa Bu, mentalnya, maaf ya saya tidak mengatakan rusak, mentalnya Bu jatuh. Ya, kalau bahasa kita mungkin stres, ya, panik luar biasa Bu. Ketika kepanikan Rasulullah Bu, kebingungan Rasulullah Bu, dia menggigil ketakutan, dia bingung apa yang dilakukan Bu ya, seorang diri Bu, maka turun perintah 2 ibadah kepada Nabi. Surat 73 ya, 1/6 Bu. Apa ibadahnya Bu? Yang pertama perintah sholat malam, yang kedua perintah membaca Quran di malam hari. Ini Bu, ibadah yang pertama Allah perintahkan kepada Rasulullah adalah sholat malam dan baca Quran di malam hari. Kemudian Bu Allah jelaskan kenapa harus sholat malam, kenapa baca Quran di malam hari bukan baca Quran di siang hari. Saya tanya Bu, ketika turun ayat ini perintah membaca Quran, Qurannya sudah ada atau belum? Sudah ada. Baru surat Al-Alaq ayat 1-5. Bayangkan Bu, Qurannya belum banyak, perintah baca Qurannya sudah ada. Dan perintahnya malam atau siang? Malam Bu. Apa artinya Bu? Betapa pentingnya membaca Quran di malam hari. Saya bayangkan Bu, Qurannya belum ada, perintah membaca Quran di malam harinya sudah ada. Padahal Qurannya baru cuma surat Al-Alaq ayat 1-5. Warattilil Qur'ana tartila, kata Allah. Bacalah Quran dengan tartil di malam hari maksudnya Bu. Perintah sudah ada baca Quran Bu, padahal Qurannya belum ada. Kenapa demikian Bu? Apa keutamanya Bu beribadah di malam hari? Ibu lihat ayat 6-nya. Lihat ayat 6-nya Bu. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam, ibadah di malam hari, baca Quran di malam hari Bu, aku katakan Bu, itu menguatkan mental. Jadi Bu, keutamaan hizmalah yang pertama Bu adalah menguatkan mental kita, menguatkan hati kita. Yang sensitif Bu, yang paperan. Ada yang paperan Bu, orang? Gampang kesinggung, gampang kecewa, gampang stres, gampang galau. Gara-gara apa itu Bu? Gampang marah, gampang suuzon, gampang panik. Itu gara-gara apa Bu? Gara-gara mentalnya lemah. Saya dulu Bu ya, saya Bu dari dulu, saya dari tahun sebelum tahun 2000 ngajar di Rumah Sakit Marzuki Mahdi ya. Jadi Bu, pertama kali saya ngajar jadi ustadz Bu di Marzuki Mahdi sampai sekarang. Suatu hari Bu, ada yang curhat sama saya, nangis-nangis di pintu jamaah habis taklim, nangis-nangis Ustaz, bantu saya Ustaz, saya lagi stres Ustaz, nangis. Sebentar Bu, saya bilang, Ibu di sini sebagai apa profesinya di rumah sakit? Dia bilang, Ustaz saya psikiater. Psikiater? Saya bilang psikiater aja stres. Dia bilang stres, dia lagi stres Ustaz. Ya. Saya bilang psikiater dia stres, apalagi pasiennya nih. Jawabannya klise, psikiater juga manusia. Ya. Orang beriman gak boleh stres. Kalau psikiater stres wajar, orang beriman gak boleh stres. Ibu-ibu yang membuat orang stres itu karena mentalnya lemah. Sebanyak apapun masalah yang dihadapi, kalau dia mentalnya kuat Bu, fun aja menghadapi masalah itu Bu, santai-santai aja ya. Ibu suka panik, galau, stres, itu bukan karena masalah yang besar. Karena Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan masalah di luar batas kemampuan. Nggak pernah Bu. Allah memberikan masalah kepada kita sebatas kemampuan kita. Kalau kita stres gara-gara merasa tidak mampu Bu, bukan salah Allah, tapi salah siapa? Salah kita. Apa salahnya Bu? Mentalnya lemah. Maka kata Allah Bu, kuatkan mental kita, kuatkan hati kita Bu dengan
ibadah sunnah di malam hari namanya hizib malam. Jadi Bu, hizib malam itu Bu menguatkan mental. Masya Allah Bu, Rasulullah SAW Bu seorang diri merubah masyarakat Arab jahiliyah yang akhlaknya, yang moralnya begitu sangat rusak Bu. Bayangkan Rasul Bu berjuang sendiri memperbaiki moralitas bangsa Arab waktu Bu. Sanggup Rasul Bu? Sanggup? Sanggup. Awalnya Nabi juga bingung, apa yang dilakukan? Stres Bu, bingung Bu. Down Nabi juga Bu. Tapi begitu Nabi di tengah kebingungannya Bu, di tengah kepanikannya, di tengah kegalauannya, turunlah dua perintah ibadah kepada Nabi. Apa tadi ibadahnya Bu? Ibadah sholat malam dan ibadah baca Quran. Nabi Allah tidak mengatakan, Muhammad, karena kamu sekarang lagi galau, healing dulu lah. Jalan-jalan dulu ke puncak. Enggak ada Bu. Bukan healing ya. Jadi kalau ada orang, aduh, ini aku masih stres ya. Kenapa? Di rumah terus ya. Mending nggak pernah healing nggak kayak yang lain healing. Aduh, aku jenuh di rumah. Bu, yang membuat ibu jenuh di rumah bukan karena di rumahnya, bukan karena nggak healingnya, tapi karena mental kita lemah. Ya, kita lemah ya. Kalau mental ibu kuat Bu, kalau mental ibu kuat Bu, insya Allah Bu tidur di ruangan ber-AC pun nyaman, adem. Tapi kalau mental ibu lagi lemah, lagi down Bu ya, berdiri di bawah terik matahari aja panas, makan pare aja rasanya pahit. Itu kalau mental lagi lemah. Maka ibu kuatkan mental kita Bu dengan izin. Ibu tahu Bu, Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah Bu, pernah datang ke rumah Rasulullah SAW ya, minta seorang pembantu. Karena Bu waktu itu Nabi habis berperang, banyak membawa tawanan perang. Nah Fatimah Bu meminta salah satu tawanan perang untuk jadi pembantunya. Capek dia ngurus dua anak kembar dalam keadaan hidup miskin. Apa kata Fatimah? Bolehkah aku minta satu pembantu dari tawanan perang? Kata Rasulullah, wahai Fatimah, mau nggak aku ajarkan satu amalan yang kalau engkau amalkan amal ini Allah akan kuatkan fisik dan mental. Bukan hanya mental, fisik dikuatkan. Apa itu amalannya Bu? Kata Nabi, perbanyaklah membaca tasbih di malam hari. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi sejak itu apa kata Fatimah? Fisikku kuat, mentalku kuat. Gak lagi mengeluh, gak lagi merasa capek ngurus dua anak kembar. Anak kembar itu selalu Hasan dan Husin. Itu begini Bu, karena hizib malam. Ya, hizib malam Bu. Ya, jadi Bu yang gampang apa Bu? Yang gampang sakit-sakitan. Ya, yang gampang lemes, ya lemes fisik ya, lemes hati juga Bu ya, gampang. Baru aja ketawa sama suami tiba-tiba cemburu. Kenapa mah? Enggak apa-apa. Ya. Kok nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa dia aja ya. Mending gampang baper. Bu, orang baperan itu bukan karena melankolis. Aku soalnya hati yang terlalu lembut jadi gampang baper. Enggak, itu mentalnya lemah itu Bu. Bayangkan Bu kalau Nabi baperan, nyampe nggak Islam ke al-muslimun ini Bu? Nabi dihina, dimaki, dicela Bu. Kalau Nabi baperan Bu, berhenti itu berdakwah. Berhenti ke dakwah Bu. Kalau berhenti dakwah nyampe nggak Islam ke Bogor Bu? Enggak kan? Islam nyampe ke Bogor Bu karena Nabi tidak baperan. Ada nggak Nabi yang baperan Bu? Ada. Nabi Yunus. Nabi Yunus mau berdakwah di Ninawa bertahun-tahun, nggak ada satu pun yang beriman Bu. Baper dia, kabur. Ditegur nggak sama Allah? Ditegur nggak sama Allah Bu? Ditegur sama Allah dengan dimakan ikan paus. Tegur Allah Bu. Gara-gara kalau bahasa sekarang Bu, Nabi Yunus baper. Nggak boleh orang beriman baper Bu. Nggak boleh ya. Makanya Ibu, selamat tinggal baper. Selamat tinggal stres. Kenapa? Aku bisa menguatkan mentalku dengan pertolongan Allah melalui hizib malam. Ya. Ustaz, saya udah hizib malam Ustaz, tapi kenapa masih baperan? Udah berapa lama? Baru 3 hari. Baru 3 hari ya hizib malamnya ya. 3 tahun, 4 tahun lah gitu Bu ya. Jadi Bu, kuatkan Bu. Namanya investasi. Insya Allah Bu ya, siap ya hizib malam? Insya Allah Bu? Insya Allah. Harus punya Bu. Harus punya ya. Nabi yang nyuruh Bu, bahkan sekali lagi Bu, saking pentingnya hizib malam, terlewat di malam hari saja suruh di qadha di
siang hari. Ini saking pentingnya, Bu. Saking pentingnya. Ya. Ibu-ibu, ada orang kaya jadi sombong gara-gara apa, Bu? Ada orang kaya jadi sombong, orang miskin suka mengeluh gara-gara apa, Bu? Mentalnya nggak kuat. Nggak kuat dengan mental kaya. Namanya OKB. Orang kaya baru. Banyak yang tidak kuat mentalnya, Bu. Jadi sombong, ya, jadi urakan, itu, Bu. Itu mental nggak kuat. Ada orang, Bu, setiap hari postingan di Facebooknya, di Facebook keluh terus. Ya. Gara-gara hidup susah, Bu. Bukan karena susah. Banyak orang yang lebih susah daripada dia hidupnya, Bu. Banyak. Tapi yang lain biasa aja. Yang lain biasa aja, Bu. Kenapa? Bu? Karena mentalnya kuat. Maka kuatkanlah mental kita, insya Allah Allah kuatkan fisik kita. Ibu tahu Panglima Jenderal Sudirman? Fisiknya sakit tidak, Bu? Sakit. Tapi mampu nggak memimpin perang? Mampu. Gara-gara apa, Bu? Gara-gara mentalnya kuat. Mentalnya kuat, Bu, ya. Kalaupun mentalnya lemah, kalau mentalnya lemah, Bu, fisiknya sekuat apapun, Bu, gampang baperan, gampang capek. Gampang capek. Maka Ibu kuatkan mental kita, ya. Kuatkan mental kita, Bu. Rumusnya apa tadi, Bu? Allah tidak pernah memberikan masalah di luar batas kemampuan kita. Kalau kita merasa tidak mampu menghadapi masalah, bukan masalahnya yang besar, tapi mental kita yang lemah. Maka kuatkan dengan hizib malam. Ya, itu surat berapa tadi ayatnya, Bu? Surat 73 ayat 1 sampai 6. Menarik, Bu, kenapa ibadah pertama yang kepada diperintahkan Allah ibadah malam, bukan ibadah siang, ya? Ibadah malam, karena ternyata ada kekuatan yang maha dahsyat di ibadah malam. Yang kedua, Bu, yang kedua, hizib malam itu, Bu, keutamanya adalah tanda kesolehan seseorang. Tanda kesolehan seseorang. Jadi, Bu, kalau ibu ingin jadi istri yang soleha, salah satu syaratnya apa, Bu? Harus punya hizib malam, ibadah malam, Bu. Kita lihat dulu hadisnya, Bu, ya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3549. 3549, ya. 3549 hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini, Bu, Nabi mengatakan, Bu, bahwa tradisi orang soleh dulu adalah menghidupkan malam dengan ibadah sunnah. Ya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 354. Kok jadi 5 ya? 3549, ya. 3549. Ya. Dalam hadis ini, Bu, disebutkan oleh Nabi, Bu, bahwa tradisi orang soleh itu menghidupkan sebagian malam dengan ibadah sunnah. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus shalihin min qablikum. Kata Nabi, hendaklah kalian terbiasa bangun malam. Qiyamul lail itu, Bu, menghidupkan sebagian malam dengan ibadah sunnah, namanya qiyamul lail. Terserah, Bu, ibadah sunnahnya apa, ya terserah. Kata Nabi, hendaklah kalian menghidupkan sebagian malam dengan ibadah sunnah. Kenapa? Karena itu adalah tradisi orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau ibu ingin disebut wanita solehah, apa syaratnya, Bu, berdasarkan hadis ini? Ada sebagian malam dipakai untuk ibadah sunnah. Ya, ngurangi nonton drakor lah, ya. Ngurangi main HP, Bu, ya. Main HP, Bu, ya. Ngurangi buka-buka medsos, kurangi. Ya, kalau ibu buka medsos dalam semalam 1 jam, ya. Sekarang, Bu, ibadahnya 49 menit, HP-nya 1 menit. Ya. Gitu, Bu. Bisa? Nah, bisa. Bahkan, Bu, kalau bisa, Bu, begitu Isya, HP tidak lagi dipegang, ya. Jadi pegang, Bu, ya. Ya, jadi pegang, Bu, ya. Tapi ibadah. Ya. Terserah ibu jamnya, Bu, yang namanya hizib malam, ibu boleh kerjakan jam berapapun. Yang penting prinsipnya di malam hari, dari mulai ibadah maghrib sampai sebelum subuh. Terserah ibu mau jam berapa. Yang penting ada amalan sunnah rutin. Kenapa demikian, Bu? Karena Nabi mengatakan
ciri orang soleh itu adalah menghidupkan sebagian malam dengan ibadah-ibadah sunnah. Ustadz, gimana kalau hisib malamnya sholat isya? Tahu wajib. Ya. Jadi bu, ibadah wajib gak bisa dijadikan hisib malam. Ya. Hisib malam itu harus berupa ibadah sunnah. Ya. Ibadah sunnah bu. Coba ibu lihat ayatnya. Bagaimana Allah katakan bu, ciri orang yang soleh bu menghidupkan sebagian malam dengan ibadah. Surat 3. Ibu lihat dalam surat ketiga ayat 113 dan 114. Surat 3 ayat 113 dan 114. Ayat ini bu menjelaskan ciri-ciri orang soleh. Ya. Ya. Ada ini, ada lagi satu bu, biar baca terjemahnya. Enggak bu, mau sebentar bu. Surat 3 ayat 113 dan 114. Ayat ini bu menjelaskan ciri-ciri orang soleh. Jadi kalau ibu ingin jadi orang soleh bu, baca ayat ini bu, ciri-ciri. Ada nggak panduan saya? Enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu tidak seluruhnya sama di antara ahli kitab. Ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud atau sholat. Mereka beriman kepada Allah dan pada hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Ya, mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh yang pertama bu cirinya bu? Allah katakan ciri orang soleh adalah ummatun qaimatun, jujur. Orang soleh itu ciri yang pertama adalah jujur. Ibu pernah bohong? Pernah kali ya? Sama suami pernah bohong? Nah, tobatlah bu. Karena orang yang soleh itu bu jujur, gak pernah bohong kecuali terpaksa. Kenapa terpaksanya? Kenapa terpaksanya? ya jujur bu, ya jujur ya. Jadi tidak bohong. Yang kedua apa bu ciri orang soleh bu? Allah katakan bu ciri orang soleh yang kedua adalah membaca Quran di malam hari. Lihat kalimatnya bu. Allah tidak katakan membaca Quran, tapi ditentukan waktunya membaca Quran di malam hari. Di malam hari. Makanya bu dalam hadis lain dikatakan bu dianjurkan kita baca Quran dalam semalam tidak kurang dari 100 ayat. Karena kata Nabi bu, barang siapa yang membaca Quran di malam hari sebanyak 100 ayat, itu pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Jadi barang siapa yang membaca Quran di malam hari 100 ayat, maka pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Saya tanya, ibu pernah sholat dari mulai isya sampai subuh nggak berhenti-berhenti? Ada yang pernah? Dari mulai isya, habis isya bu, dia terus sholat sampai subuh. Ada yang pernah nggak? Nggak pernah. Tapi bu ada amalan bu yang kalau kita lakukan amalan ini bu, pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Apa itu bu? Membaca Quran di malam hari dengan jumlah ayat tidak kurang dari 100. Kata Nabi bu, barang siapa yang membaca Quran di malam hari sebanyak 10 ayat, maka dia termasuk orang yang tidak lalai. Artinya, kalau ada orang yang di malam hari saja bu, gak sanggup baca 10 ayat saja di malam hari bu ya. Walaupun bu siangnya dia sudah baca 3 juz 4 juz bu, tapi malamnya membaca 10 ayat aja gak sanggup bu. Apa kata Nabi bu? Dia termasuk orang yang lalai bu. Hatinya bermasalah, imannya bermasalah. Salah satu ciri orang yang imannya bermasalah adalah bu, tidak sanggup baca Quran di malam hari walau cuma 10 ayat. 10 ayat. Bayangkan bu, ada orang kayak gini bu? Banyak bu kaum muslimin bu yang tiap malam gak mampu baca Quran. Main HP berjam-jam, begitu baca Quran gak sanggup. Main HP 2 jam bu, gak kuat-kuat. Begitu baca Quran baru tahu udah kuat. A'udzu billahi syaitonir rajim. Baru tahu sudah kuat. Ada nggak kayak gitu bu?
ada, atau gua banget gitu. Bermasalah itu Bu. Ya, bermasalah. Yang parah lagi Bu, lagi baca Quran disambil main HP. Bismillah, la yadurrukum illa adza. Tapi dulu. Simpen lagi. Sampai mana tadi ya? Sampai mana tadi ya? HP bunyi lagi, baca lagi. Shadaqallahul azim. Parah nggak itu Bu? Makanya Bu tidak beradab ibu baca Quran Bu disambit dengan urusan dunia, tidak beradab. Salah satu orang yang tidak beradab kepada Al-Quran adalah Bu baca Quran sambil urusan dunia, baca sambil main HP. Ya. Waktunya tilawah. Ya Allah ya. Kalau baca Quran fokuslah Bu ya, fokuslah kalau baca Quran. Ibu di mobil suka nyetel tilawah? Suka Bu? Tidak beradab ibu nyetel tilawah tapi ibu ngobrol, menikmatikan tilawahnya. Ya. Allah katakan apabila Quran dibacakan diam dan dengarkan. Maka kalau ibu di mobil sedang nyetel tilawah, baca Quran Bu, ibu ngobrol sama suami Bu, menikmatikan tilawahnya atau ibu berhenti ngobrolnya? Pilih mana Bu? Berhenti. Kenapa berhenti ngobrolnya? Kalau kebanyakan ngobrol jadi berantem gitu. Di rumah juga begitu Bu. Di rumah begitu Bu. Ibu di rumah setel tilawah Bu, ya, entah di TV, entah di radio Bu ya, setel tilawah Bu. Tapi ibunya saja warawiri ngambil ngobrol itu Bu, itu tidak beradab. Menikmatikan saja. Ya. Karena perintah Allah Bu, kalau dibacakan Quran diam dan dengarkan. Jadi ibu tidak beradab, maka ibu matikan saja. Ya, matikan saja Bu ya. Ini banyak orang kalau di mobil Bu ya, biasanya sambil jalan, sambil setel Quran, tapi penghuni mobilnya ngobrol baru ketawa-ketawa bercanda Bu, Quran kita Bu, itu tidak beradab. Ya, itu orang tidak beradab. Menikmatikan Qurannya atau berhenti ngobrolnya atau mau pergi. Ya, gitu kira-kira Bu ya. Seperti itu Bu ya. Nah, kita kira-kira Bu ya. Jadi apa kata Allah Bu ciri orang yang soleh yang kedua di sini Bu? Surat 3 tadi. Pertama jujur. Yang kedua membaca Quran di malam hari. Yang ketiga ya Bu, sholat malam, sholat di malam hari, sujud. Maksudnya Bu, wahum yasjudun itu maksud sholat malam hari. Bayangkan Bu, dari ciri-ciri orang soleh Bu, ada dua yang dikerjakan di malam hari. Yang pertama apa tadi Bu? Baca Quran di malam hari. Yang kedua, sholat malam. Ini Bu dalam bahasa hadis namanya hizib malam. Menjadi hizib malam kalau rutin dikerjakan. Dan Bu ibadah di malam hari itulah Bu yang akan menguatkan mental kita, yang akan mengangkat derajat kita menjadi orang soleh. Oh Masya Allah Bu, istri yang soleh banget, doanya mustajab Bu. Doanya mustajab. Maka Bu saya anjurkan ibu-ibu Bu ya, sebagai istri Bu, ibu hizib malam yang ibadahnya di rumah Bu, kalau bisa Bu di tempat khusus yang tidak pernah ganti tempatnya. Kata Rasulullah Bu, sebaik-baiknya perempuan sholatnya di rumahnya pun di kamarnya pun di pojoknya, namanya mihrab. Kalau bisa ibu di rumah Bu khusus punya tempat untuk ibadah di situ aja, nggak pindah-pindah. Setiap ibadah pun di situ, namanya mihrab. Ibu tahu Maryam itu Bu, itu punya mihrab dan dahsyat, itu tempat yang berkah. Keberkahan rumah kita Bu, kalau ibu di rumah punya mihrab. Apa tadi mihrab Bu? Satu tempat khusus untuk ibadah. Jadi bisa pindah-pindah di situ terus. Dan jangan dijadikan urusan dunia Bu, makanya jangan lalu lalang. Makanya kata Nabi di pojok, supaya tidak jadi tempat lalu lalang di pojok Bu. Ya walaupun cuma segeri bentangan sejadah Bu, di situ Bu, nggak pindah-pindah Bu. Masya Allah Bu, Nabi Zakaria berpuluh-puluh tahun berdoa kepada Allah ingin punya anak, belum Allah kabulkan. Tapi begitu Nabi Zakaria Bu berdoa di mihrabnya Maryam pengen punya anak, langsung Allah kabulkan. Kenapa Bu? Itu tempat yang dahsyat mulianya. Saya Bu kalau lagi punya masalah, Bu berat Bu, saya pinjam mihrab istri saya, berdoa, sholat dan berdoa di situ. Kenapa? Karena ingin mengikuti jejak Nabi Zakaria. Coba Ibu lihat dalam surat 3. Dalam surat 3 Bu, dari mulai ayat 37 dan 38 terus sampai 41. Surat 3 ayat 37, 38,
39 40 41. Bu, 37-nya menjelaskan Maryam punya mihrab. Setiap Maryam mau dikasih makan oleh Nabi Zakaria, Bu, sudah ada makanan. Anna laki hadza. Maryam, dari mana makanan ini? Kata Maryam, huwa min indillah. Ini langsung dari Allah. Bayangkan, Bu, Maryam itu, Bu, setiap mau makan, Bu, sudah dikasih makan sama Allah. Ini kan yang merawat Maryam kan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan pamannya Maryam. Dia pamannya Maryam, Bu. Nabi Zakaria belum punya anak, bahkan merawat Maryam. Tapi Maryam, Bu, menjadi ahli ibadah. Di setiap satu tempat khusus buat ibadah Maryam, namanya mihrab. Setiap Maryam di situ, Bu, suka lupa waktu, Bu. Terus ibadah situ, Bu, sampai pamannya sampai membawakan makanan. Karena kasihan kan belum makan, Bu. Tapi setiap ngasih makan sudah ada makanan, Bu. Nabi Zakaria mengatakan begini, ini tempat barokah ini. Ini tempat mulia ini, tempat berkah ini. Sampai makanannya Rasulullah kasih. Ibu lihat ayat 38-nya, Bu. 38-nya, Bu, Nabi Zakaria pinjam. Kata Nabi Zakaria, Maryam, ponakanku, boleh nggak aku pinjam mihrabmu? Mau ngapain, Bu? Mau berdoa. Apa doanya? Ingin punya anak. Ibu baca ayat 38-nya kan begitu, Bu, ya? Ya. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Maksudnya di sana itu di mana, Bu? Di mihrabnya Maryam. Kemudian, Bu, berdoanya minta anak. Ibu lihat 39-nya. 39-nya, Bu. Allah kabulkan doa Nabi Zakaria ketika sholat di mihrabnya Maryam. Masya Allah, Bu. Bertahun-tahun minta anak kepada Allah belum dikabulkan, Bu. Tapi sekali berdoa di mihrabnya Maryam langsung dikabulkan Allah. Berarti dahsyat, Bu, keutamaan mihrab, Bu. Maka Ibu, kalau Ibu ingin jadi wanita soleha, Bu, punyalah mihrab di rumah. Jadi setiap Ibu ibadah nggak pindah-pindah di situ aja. Ustadz, boleh nggak di mihrab main HP? Boleh, boleh. Tapi HP-nya, Bu, yang dibuka aplikasi m-banking, transfer sedekah. Nah, yang dibuka Quran, baca Quran, Bu. Tapi kalau yang dibuka Facebook, yang dibuka WA, nanti, Bu, jangan di mihrab. Jangan di mihrab, Bu. Karena ini khusus tempat untuk ibadah, Bu, ya. Masya Allah. Apalagi, Bu, punya ibadah malam. Udah Ibu membuat tempat yang berkah di rumah Ibu, namanya mihrab. Yang kedua, Ibu punya ibadah unggulan, yaitu namanya hizib malam. Kalau bisa, Bu, hizib malamnya di situ terus dibaca, kalau bisa. Walaupun tidak harus di situ, Bu. Tapi kalau bisa hizib malamnya terus di situ, Bu. Supaya apa tadi, Bu? Supaya menjadi tempat yang berkah. Berkahnya bukan tempat itu aja, Bu. Satu rumahnya jadi berkah. Satu rumahnya jadi berkah. Maka Ibu nggak perlu kalau perempuan, Bu, sholatnya pindah. Ustaz, saya punya anak 10, ada 5 kamar, sekarang udah pada nikah, saya Ustaz kosong. Makanya sholatnya jadi pindah-pindah. Tak perlu, Bu. Daripada Ibu pindah-pindah sholatnya karena kamar kosong, mending jual rumahnya. Nah, ya kan gitu, ya. Jadi lebih kecil, buat apa tuh? Ya, ngurusnya udah capek, ya dia. Makin tua kan makin capek, Bu, ya. Ngurusnya juga berat, kan? Mending jual, cari yang kecil lah. Ustaz, nanti kalau anak-anak nginep gimana? Kumpul di hotel aja lah. Tuh anak-anaknya udah pada kaya semua, Bu, ya. Kumpul keluarga di hotel gitu. Di rumah sempit. Itu kan, Bu, ya. Ya, di Bogor dekat hotel kok. Di rumah Bogor juga banyak rumah penginapan, kan, ya. Atau di pesantren Muslimun lah kumpulnya, boleh ya. Nah, atau di lantai kumpul keluarga boleh lah. Boleh nggak, Bu Lili? Bu DKM boleh nggak? Nggak boleh. Kumpul-kumpul doang keluarga. Nggak boleh, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Apa? Oh, belum boleh. Oke, banyak tempat untuk kumpul, ya, ya. Daripada rumah gede capek ngurusnya, mending jual rumahnya, beli yang kecil, yang lebih kecil, Bu, sisanya sedekahin, ya, sisanya sedekahin. Kalau kumpul keluarga, cari tempat kumpul. Tuh anak-anaknya udah mapan semua kok, ya. Anaknya sudah mapan semua. Begitu kira-kira, Bu, ya. Itu kan, Bu, harapannya. Tapi kadang-kadang, Bu, nyaah, Bu, ya. Aduh, ya, rumah gede sayang, Bu, ya. Baik, Bu. Yang kedua apa tadi, Bu? Keutamaan hizib malam. Apa keutamaan hizib malam, Bu? Tanda kesolehan. Dan sekali lagi, Bu, orang-orang soleh doanya sangat mustajab. Makanya, Bu, kalau ingin rumah tangga Ibu harmonis, ingin rezeki suami lancar, Bu, gak usahlah suami, Bu, suruh ngelembur. Ayo, Mas, kebutuhan kita banyak, Mas, ya, cari kerja tambahan. Ya Allah, Bu, udah tua, suami udah tua, masih suruh lembur pula, Bu, ya. Kalau sakit siapa yang repot?
Ibu juga istrinya Bu. Oke, Mas, sekarang kita kerja sama. Bukan sama-sama kerja sama. Suami cari nafkah di luar, ibu banyakin ibadah di mihrab. Kan Allah katakan wasta'inu bisobri wasolat. Biar suami yang sabar mencari rezekinya, mengundang pertolongan Allah, ibu yang kuatkan ibadah di rumah. Itu namanya kerja sama, bukan sama-sama kerja. Istri kerja, suami kerja, itu namanya sama-sama kerja. Bu, kadang-kadang saya suka bingung Bu ya. Ini maaf ya, saya tidak masuk merendahkan Allah, tidak. Suka bingung. Ini Bu, suami istri kerja. Sebelah rumahnya yang kerja cuma suaminya Bu. Anehnya, tipe rumahnya sama, cara belinya sama-sama nyicil. Padahal Bu yang ini suami istri kerja. Yang ini suaminya Bu. Tapi kenapa kok ekonomi sama aja? Lihat orang kampung dulu Bu. Orang kampung dulu Bu yang kerja siapa? Suaminya doang. Anaknya 15, 14 Bu. Rumahnya gede nggak Bu? Rumahnya gede. Halamannya luas nggak Bu? Luas Bu. Padahal yang kerja cuma suaminya. Kenapa begitu Bu? Ada keberkahan di dalamnya. Karena istrinya banyak di rumah, di rumah. Sekarang suami istri kerja, anak cuma 2, rumah nyicil, halaman masih kecil, gak ada. Aduh ya, gak ada Bu ya, gak ada. Terus apa hebatnya kalau gitu suami istri kerja? Ya. Makanya Bu, bukan sama-sama kerja tapi kerjasama. Suami cari nafkah, istri banyakin ibadah di mihrabnya. Karena kata Allah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Biar suami yang sabar mencari nafkahnya di luar rumah, ibu yang memperbanyak ibadahnya dalam rumah. Gitu, insya Allah ya. Gitu ya. Makanya jangan bercita-cita lah pengen jadi pegawai Bu ya. Ada pegawai di sini? Sudah, udah pensiun. Nah, alhamdulillah ada pensiun. Alhamdulillah ya. Sekarang tinggal banyakin ibadahnya di rumah. Toh pensiunnya udah ini kan dia. Dari sini udah dulu Bu ya. Nah, jangan-jangan Bu begitu sekarang ibu rajin ibadah di mihrab Bu, rezekinya lebih banyak. Mungkin gak Bu? Bisa jadi rezeki lebih banyak Bu. Dari mana rezeki yang lebih banyak Bu? Gak kerja tapi lebih banyak Bu. Ibu punya anak 5, anak ibu 5-5 sukses Bu. Tiap bulan setoran 10 juta, 50 juta per anak. Betul gak Bu? 50 juta. Rezeki Allah yang atur Bu. Bekerja ada pensiunnya, rezeki gak ada pensiunnya selama kita masih hidup. Gimana Bu? Ya sudah, kuatkan ibadah. Kuatkan ibadah, gitu ya, kuatkan ibadah. Ada nggak orang yang sudah pensiun malah lebih bahagia hidupnya? Ada Bu. Rezekinya nambah, bahagianya nambah dibanding waktu masih dinas. Itu waktu dinas Bu. Setidaknya Bu, kalau udah pensiun Bu, begitu Idul Fitri Bu, tidak banyak yang diinginkan. Kalau dulu Bu, kalau Idul Fitri kan masih kerja Bu, baju harus seragam semuanya. Betul nggak Bu? Harus healing kemana, butuh budget besar. Sekarang begitu pensiun, itu semua keinginan nggak ada. Tapi tenang, siapa yang menghilangkan keinginan itu Bu? Yang menghilangkan keinginan dunia itu siapa? Allah. Dari mana Bu? Dari kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah kita Bu, maka berkurang keinginan dunia kita. Yang membuat kita capek apa sih Bu? Yang membuat kita capek kan banyak keinginan dunia. Sudah enak Bu, ada orang Bu baru rumah tangga, sudah enak Bu punya motor 1 juta kenangan. Ya Bu, ya gaji 3 juta Bu, nggak pusing dengan cicilan karena motornya 1 juta kenangan. Suara melebihi kecepatan. Nah, odong-odong banget itu ya. Tapi nyaman dia Bu. Gara-gara keinginan dunia Bu, akhirnya diganti dengan motor 2 juta cicilan per bulan. Padahal gaji cuma 4 juta. Yang tanya Ibu 2 juta buat makan-makan keluarga, sekarang 2 juta buat apa Bu? Cicilan. Apa nggak pening kepala dia? Anak nambah lagi Bu. Gaji nggak nambah, BBM naik lagi Bu ya. Udah, itu namanya P12 akhirnya Bu. Tahu P12? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pala pusing, pegel pinggang, pegel. P12 tuh Bu ya. P12 namanya Bu.
pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pala pusing, pinggang pegel-pegel, apalagi Bu, tambah lagi lah aja Bu, mau 15 juga terserah Bu ya. Tapi begitu Ibu pensiun, rajin ibadah Bu, itu keinginan dunia berkurang. Yang menghilangkan keinginan dunia kita siapa Bu? Allah, melalui ibadah-ibadah. Bukan karena udah tua, bukan. Lah sudah tua mah udah malas jalan-jalan juga, udah tua mah malas lah pengen itu juga. Bukan karena tua juga, banyak yang tua juga masih ya, tua-tua keladi, makin tua makin jadi jalan-jalan terus aja Bu, nggak sempet taklim. Ada kayak gitu Bu? Nggak ada di sini, nggak ada. Solehah semua insya Allah di sini, insya Allah solehah. Oke Bu, itu yang kedua. Yang ketiga Bu, yang ketiga keutamaan hizib malam adalah Bu, ibadah sunnah yang dikerjakan di malam hari pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah yang dikerjakan di siang hari. Itu keutamaannya Bu. Itu Nabi yang ngomong, ibadah sunnah yang dikerjakan di malam hari, ibadah sunnah yang dikerjakan di malam hari pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah di siang hari. Bu, sholat tahajud dengan sholat duha besar mana pahalanya? Tahajud. Baca Quran di siang hari dengan di malam hari besar mana pahalanya? Malam hari ya. Sedekah siang malam lebih besar. Pokoknya ibadah sunnah di malam hari lebih besar pahalanya. Ibadah sunnah ya, zikir Bu besar pahalanya Bu. Maka Ibu, kalau makanya Allah katakan tadi Bu, 73 tadi Bu, di malam hari kuatkan ibadahmu, di siang hari karena kamu sibuk urusan dunia. Kan gitu Bu ya Bu ya, sibuk urusan dunia Bu. Jadi memang siapa untuk ngurusin dunia, maka untuk ngurusin akhirat mana Bu fokusnya? Ibu-ibu pernah nggak Bu sholat zuhur buru-buru? Nah, gara-gara dunia. Ibu-ibu ya, sholat duha Bu cepet-cepet gara-gara dunia. Ya, sholat asar Bu terlambat gara-gara perjalanan macet. Betul gak Bu? Sholat maghrib sambil tuduh-tuduh gini Bu, capek. Maka Bu fokuskan memperbanyak ibadah di malam hari, dan ini paling besar. Jadi Bu, kalaupun Ibu tidak bisa memperbanyak ibadah di siang, perbanyaklah ibadah di malam. Nanti kita lihat berikutnya. Itu yang ketiga. Yang keempat Bu, yang keempat Bu, berpeluang menjadi manusia terbaik di mata Allah. Berpeluang menjadi manusia terbaik Bu. Jadi Bu, ibadah sunnah di malam hari Bu, itu peluangnya untuk menjadi manusia terbaik di mata Allah Bu besar. Kata Rasulullah Bu, ada 7 golongan manusia terbaik. Ada 7 golongan manusia terbaik Bu, dan ini Bu akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Kata Nabi, ada 7 golongan yang akan dapat naungan di padang mahsyar. Ibu tahu Bu, di padang mahsyar matahari berapa jengkal? 1 mil. Kata Nabi 1 mil Bu, 1 kilo kurang. Coba sekarang Ibu berdiri bawah matahari jam 12 siang Bu, kuat gak kira-kira? Panas. Padahal jarak matahari dengan kita berapa Bu? Bu, jarak matahari dengan kita Bu kurang lebih 150 juta kilometer. Makanya kita Bu, 150 juta kilometer itu kurang lebihnya Bu, ratusan juta Bu jauhnya. Tapi begitu menyengat panas ya kita Bu, panas. Di padang mahsyar Bu, kata Nabi Bu, matahari cuma 1 mil. 1 mil itu 1 kilo kurang Bu. Sampai banyak orang yang kepanasan berenang di atas keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam di atas keringatnya, ada yang sampai leher, ada yang sampai dada, sampai pinggang, sampai paha, sampai lutut, bahkan ada yang sampai cuma sampai mata kaki. Bu, kalau Ibu mengeluarkan keringat di padang mahsyar, itu berarti kita kepanasan, tersiksa Bu, kepanasan. Tapi kata Rasulullah Bu, cuma ada 7 golongan yang dia adem. Walaupun orang sangat kepanasan Bu, dia seperti berada di ruangan ber-AC, adem Bu. Ada 7 golongan. Dan Nabi mengatakan 7 golongan inilah manusia terbaik.
Baik. 1 sampai 5 ibu cari sendiri. Waktu kita nggak cukup. Ya. Atau singkat aja ya. Yang pertama bu, pemimpin yang adil. Manusia terbaik yang pertama bu, pemimpin yang adil. Termasuk suami yang adil. Ada suami punya istri lebih dari 1 bu, adil, itu bu terbaik. Nah, gitu bu ya. Ada lurah adil, terbaik. Bahkan bu, ini manusia paling terbaik di antara 7 golongan adalah pemimpin yang adil. Makanya kita berdoa sama Allah bu, semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang adil. Ya. Jadi bu, orang yang paling mustajab doanya adalah pemimpin yang adil. Yang satu. Yang kedua bu, seorang pemuda yang taat ibadah kepada Allah. Ibu sudah lewat. Sudah lewat bu. Seorang pemuda, anak muda yang taat ibadah kepada Allah. Makanya bersyukur ibu yang punya anak, punya cucu yang pesantren. Masuk nomor 2 ini bu. Karena bu, anak-anak yang pesantren bu pasti kerjanya cuma ibadah terus, dan ibadah ke ibadah. Karena memang begitu sistem pesantren bu. Tenanglah ibu punya anak atau cucu yang pesantren bu, karena dia akan masuk ke kelompok yang kedua. Insya Allah. Ya. Insya Allah bu. Anak pesantren bu, sholat 5 waktunya pasti berjamaah di masjid. Karena kalau nggak berjamaah dihukum. Anak pesantren bu, dia pasti harus baca Quran. Kalau nggak dihukum juga. Ya bu, ada ibadah-ibadah, maka masuklah yang nomor 2 ini. Bersyukur kalau ibu punya anak atau cucu yang pesantren bu, dia bisa masuk kepada kelompok yang kedua. Kalau dia sudah jadi manusia terbaik bu, dari kiamat kita dapat syafaat insya Allah. Yang ketiga bu, seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Kalau ibu mendorong para suami anak laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid, itu namanya yang terikat dengan masjid. Kalau laki-laki 5 waktunya di masjid. Itu yang ketiga. Yang keempat bu, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ibu cinta sama suami karena apa cintanya? Serius. Kalau karena Allah bu, ada uang abangku sayang, tak ada uang abang makin ku sayang. Itu karena Allah bu, itu dong ya. Bu, cinta karena Allah. Ciri cinta karena Allah bu, saling mengingatkan urusan akhirat. Ya. Ciri cinta karena Allah bu, saling memotivasi, menguatkan dalam urusan akhirat. Suami lagi dia keluar kota, mas, tidur di jam 10 udah duha belum? Itu. Begitu jalan zuhur mas, ke masjid. Mas udah makan siang belum? Gak usah tanya bu, itu mana? Orang suami nginepnya di hotel pak. Kata suami dalam hati, makan siang aku lebih enak daripada makan kamu di rumah. Gitu ya. Gak usah tanya lah bu. Ibadah yang tanya. Itu yang namanya cinta karena Allah. Yang kelima bu, seorang laki-laki yang diajak berzina. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan punya kedudukan, tapi dia menolak karena takut kepada Allah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan punya kedudukan, tapi dia menolak karena takut kepada Allah. Seperti kisah Nabi Yusuf. Yusuf. Kalau diajak sama, maaf ya, sama yang udah tua, ini bu, ya nolak aja. Ini udah gak nafsu ya. Nah, ini enggak bu, udah cantik. Apa bu? Namanya siapa? Zulaiha cantik gak bu? Cantik bu, punya kedudukan gak bu? Istri menteri ya bu? Istri menteri bu, suka sama Yusuf bu. Oh Yusuf bisa nolak bu, hebat tuh. Ya. Kalau sekarang mungkin dia artis bu ya, gaya artis terkenal, udah cantik terkenal lagi bu. Oh enggak, aku takut sama Allah. Engkau bukan level aku ya. Karena belum halal. Ya. Masya Allah. Yang keenam bu, ini bu, keenam ketujuh bu, inilah bu masuk dalam hisab malam. Yang keenam adalah bu, yang tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Yang keenam bu, manusia yang terbaik yang keenam, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya bu, orang yang pandai menyembunyikan amalnya. Pandai menyembunyikan. Hati-hati bu ya. Zaman sekarang bu, zaman memviralkan amal. Betul nggak bu? Apa-apa dikit-dikit di posting.
Saya tidak curiga, tidak seuzon dia riya, tidak Bu, tapi bukan amal terbaik itu. Kalau kita ingin menjadi manusia terbaik Bu, pandai-pandailah menyembunyikan amal. Jadi Bu, kelompok yang keenam adalah orang yang pandai menyembunyikan amal. Ibu-ibu, hizib malam adalah Bu, proses untuk menyembunyikan amal. Jadi Bu, hizib malam itu adalah amalan yang paling mudah kita sembunyikan di rumah, malam kan? Maka usah ceritain. Suami tahu kalau ibu punya hizib Bu, tapi apa hizibnya? Nggak usah tahu. Sekarang saya ajarkan hizib kan sama ibu kan. Nanti ibu mulai malam punya hizib kan. Masing-masing ibu tahu kalau kita sekarang punya hizib Bu, tapi orang nggak tahu hizibnya apa. Apakah baca Quran, apakah salawat, apa istighfar, kalian tahu. Yang penting orang tahunya kita punya hizib karena sama-sama ngaji bareng kan, mengamalkan bareng kan materi ibu-ibu ya. Tapi orang perlu tahu hizibnya. Gak usah ceritain. Begitu habis baca hizib, tulis hizib malam done ya, gak usah. Justru Allah Nabi menganjurkan kita punya hizib malam supaya amalan ini tersembunyi. Bu, bayangkan Bu, amalan tersembunyi Bu adalah amalan yang paling cepat memasukkan ke surga. Amalan yang paling tersembunyi adalah amalan yang paling cepat memasukkan kita ke surga. Jangan-jangan ibu masuk surga karena ibu pernah membatalkan puasa Senin Kemis. Ibu justru masuk surganya karena puasa Senin Kemisnya dibatalin. Contoh, ibu lagi puasa Senin, Bu, bertamu ke rumah orang, disuguhin, ibu langsung batalkan, gak usah ragu-ragu. Tujuannya apa membatalkan Bu? Nyembunyiin amal. Jangan bilang, padahal lagi puasa. Tapi kan kata Ustaz, ya kalau lagi puasa kan, kalau disuguhin, batalin. Ibu malah ngomong justru membatalkan puasa sunnah saat bertamu itu Bu, tujuan utamanya adalah nyembunyiin amal. Jangan-jangan ibu masuk surga karena amal itu. Jadi ibu lagi puasa nih Senin, begitu bertamu disuguhin Bu, udah langsung nikmati aja Bu, nggak usah ragu. Kita bikin tuan rumah nggak tahu kalau kita sedang puasa. Seperti kita ke masjid. Itu Bu, tujuan utama membatalkan puasa sunnah ketika bertamu itu Bu, tujuan utama nyembunyiin amal. Jadi nggak usah diceritain. Coba ibu bertamu ke rumah teman Bu, jam 5 sore lagi puasa, disuguhin, gimana kira-kira Bu? Saya batalin aja udah. Batal. Pahala puasanya sempurna, nggak usah ragu-ragu, sempurna. Pahala puasa juga tahu Bu, sempurna. Itu bonus dari Allah Bu. Puasanya nggak perlu sampai maghrib, tapi pahalanya sempurna. Yang kedua Bu, ibu dapat pahala nyembunyiin amal. Bahkan amal terbaik. Siapa Bu 7 golongan yang manusia terbaik Bu? Yang nomor 6 siapa yang nomor 6? 7 manusia terbaik yang nomor 6 siapa Bu? Yang paling nyembunyiin dapat keundangan di padang mahsyar. Makanya Bu, hizib malam ini adalah satu usaha kita untuk nyembunyiin amal supaya kita masuk kepada 7 golongan. Bisa Bu insya Allah ya? Ibu punya hizib, nggak usah diceritain ke orang. Maksudnya kita sekarang sama-sama tahu bahwa kita punya hizib sekarang ini, ya. Tapi nggak usah disebut kalau hizib kita ini itu, nggak usah. Gitu Bu ya. Ternyata Bu, tanpa sepengetahuan siapapun, hizibnya adalah istighfar 2000 balik per malam. Dahsyat. Ya. Usah cerai. Aku alhamdulillah sekarang sejak ngaji diajar Ustaz Taufik hizib, sekarang hizib malam aku istighfar 100 balik. Belum 100. Aku mah 2000 loh. Ya. Karena itu kan dibanggain kan, jadi riak kan. Sabar, sembunyi bisa Bu ya, karena kita ingin masuk 7 golongan terbaik. Itu yang ke-6. Yang ke-7 Bu, yang ke-7 golongan terbaik adalah Bu, yang lisannya banyak berzikir, saat sendirian sampai menangis. Lisannya banyak berzikir saat sendirian sampai dia nangis Bu. Ini 3 Bu kalimatnya Bu. Memperbanyak zikir, makanya saya bilang tadi Bu, hizib malam kalau bisa berupa zikir, mengajar ini Bu.
Yang kedua sendirian, maksudnya di malam hari Bu, nggak ada yang tahu. Kalau suami tahu nggak apa-apa Bu, tapi kan orang keluar nggak ada yang tahu kan? Ya kalau suami anak di rumah tahu wajar, kan karena tinggal satu rumah dengan kita wajar Bu ya, wajar Bu ya. Tapi orang luar nggak usah tahu, itu namanya sendirian namanya Bu. Yang ketiga sampai berlinang air matanya, apa artinya Bu? Khusyuk, walaupun tidak harus menangis. Maka ibu kalau lagi isi malam Bu menangislah kalau bisa. Kalau nggak bisa menangis, pura-pura nangis. Iya, harus gitu Bu. Iya. Fabku, fa'ilam tabku, fatabaku kata Nabi. Menangislah kamu, kalau nggak bisa menangis, pura-pura menangis. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Lama-lama nangis tuh Bu, lama nangis. Bayangkan ibu pura-pura nangis baca tasbih 100 kali Bu, pasti nangis lama-lama. Bu, kalau ibu ikut zikir di majlis zikirnya Ustaz Arifin rahimahullah Bu, bisa menangis, itu amalan biasa. Amalan biasa, bukan amalan hebat, biasa. Kenapa Bu? Yang hebat itu adalah memperbanyak zikir saat sendirian sampai menangis. Itulah Bu 7 golongan terbaik. Makanya Bu, saya anjurkan hizib malamnya berupa zikir, karena kita mengejar manusia terbaik nomor 6 dan nomor 7. Apa tadi nomor 6 Bu? Yang nomor 6 menyembunyikan amal, yang nomor 7 memperbanyak zikir sendirian sampai bisa Bu? Insyaallah bisa. Inilah Bu kenapa Nabi menganjurkan kita punya hizib malam, karena kita mengejar naungan di padang mahsyar, menjadi manusia terbaik di mata Allah. Ada berapa tadi Bu? Manusia terbaik? Ada 8? Ada 7. 1, pemimpin yang adil. Ibu lewat, gak bisa pemimpin adil lewat, gak bisa. Karena perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Yang kedua, pemuda yang taat ibadah pada Allah, lewat juga. Karena sudah bukan pemuda, sudah lolita, lewat 50 tahun. Namanya lolita atau jelita. Atau jelita? Jelang 50 tahun. Tapi belum ada yang 50 di sini ya, masih bawah puluhan ya. Nah, ini masih jelita semua, jelang 50 tahun semua, ada 50 tahun di sini. Tapi biar jelas Bu, kita sudah bukan lagi pemuda. Yang ketiga, seorang yang hati selalu terikat dengan masjid Bu, maka bersyukur kalau suami ibu jadi pengurus masjid. Rajin ke masjid Bu, dorong terus soal istrinya, dorong. Jadi Bu, perempuan yang hatinya terikat dengan masjid Bu selalu mendorong suaminya yang laki-laki di rumahnya suruh sholat berjamaah di masjid. Itu perempuan hatinya terikat dengan masjid. Boleh suami sholat di rumah? Boleh. Tapi kasih mukena warna pink. Nih Pak, ini warna pink. Karena di rumah apa buat perempuan. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai Allah. Ibu bisa dengan suami insya Allah. Dengan teman juga bisa. Dengan teman bisa nggak Bu? Bisa ya. Bisa Bu ya. Saling mengingatkan dalam ketaatan Bu. Teman. Maka temannya apa Bu kata lagu? Harta yang paling berharga. Kayak itu lagu ya, lagu. Kalau hadis, harta yang paling berharga adalah orang yang selalu mengingatkan kita urusan akhirat. Itu harta yang paling. Maka kalau ibu punya teman yang selalu ngajak akhirku, jaga betul. Itu harta yang paling berharga buat kita Bu. Ibu pengen jadi harta yang paling berharga buat suami? Ibu pengen gak jadi harta yang paling berharga buat suami? Jadilah istri yang selalu mengingatkan suami urusan akhirat. Maka ibu jadi harta yang paling berharga untuk suami. Begitu insya Allah ya. Itu namanya saling mencintai karena Allah. Yang kelima, ibu nomor 5 tidak bisa karena ibu perempuan. Ya. Kalau bapak mungkin bisa, ya. Tapi nggak pernah ada yang ngajak. Itu masalahnya kan ya. Ya. Jadi nggak bisa juga. Ya. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik, punya kedudukan, kemudian karena sama Allah. Bisa bapak Ustaz Taufik? Nggak bisa. Kenapa? Nggak pernah ada yang ngajak soalnya. Ya. Nggak bisa juga kan? Nggak bisa juga. Jadi nggak punya peluang. Nggak punya peluang Bu. Nomor 5 juga agak susah. Nomor 6, nyembunyiin amalnya. Bisa? Gampang. Gimana caranya Bu? Salah satunya adalah hizib malam. Yang keenam, yang ketujuh, yang lisannya berzikir, banyak berzikir saat sendirian sampai menangis. Bisa ini Bu? Bisa. Jadi 6 dan 7 ibu gabungkan di hizib malam.
Makanya sebenarnya tadi Bu, keutamaan hizib malam yang keberapa? Keempat ya? Ketiga. Tadi kan yang pertama Bu, menguatkan mental. Yang kedua, tanda kesolehan. Yang ketiga, pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah di siang hari. Yang keempat, berpeluang menjadi manusia terbaik. Masya Allah Bu, di saat nanti di padang mahsyar orang kepanasan, kita adem, tidak sedikit pun keluar keringat Bu, karena adem. Kenapa Bu? Karena amalan hizib malamnya. Yang kelima Bu, keutamaan hizib malam yang kelima Bu, hizib malam itu adalah Bu, media tawasul yang paling baik. Media tawasul yang paling baik. Tawasul itu artinya Bu, melakukan ibadah tujuannya supaya doa-doa kita mustajab. Nah, jadi tawasul itu Bu, apa tadi Bu? Melakukan ibadah dengan tujuan supaya doa-doa mustajab. Namanya nagih kepada Allah Bu, dengan amal kita. Ibu pernah mendengar 3 orang yang terjebak dalam gua? Kan ya? Jadi Bu, tawasul itu artinya Bu, nagih kepada Allah supaya mengabulkan doa kita dengan nagih melalui amal-amal kita. Contoh, ya Allah, selama ini saya punya hizib malam, baca tasbih 100 kali setiap malam ya Allah. Sekarang saya sakit ya Allah, sembuhkanlah sakitku ya Allah melalui hizibku itu. Itu nagih kepada Allah Bu. Seperti 3 orang yang terjebak dalam gua. Hujan lebat, ternyata hujan lebat itu mereka bertemu dalam gua, tiba-tiba longsor dan lubang gua tertutup oleh batu. Mereka bertiga Bu, mereka dorong itu batu Bu, gak bergeser batunya, karena batunya segede batu. Sedangkan orangnya cuma segede orang. Bayangkan Bu, batu besar didorong bertiga gak bisa, sementara mereka dalam gua bisa keluar. Apa kata yang paling senior? Oke, kita bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan amal kita kepada Allah. Yang pertama, berdoa, ya Allah, dulu aku sangat taat kepada orang tuaku, dulu aku sangat berbakti kepada orang tuaku. Jika ini amal yang kau terima ya Allah, geserlah batu ini Bu. Masya Allah Bu, batu bergeser dengan tawasulnya. Yang kedua, ya Allah, dulu aku hampir berbuat maksiat ya Allah, tetapi aku takut kepadamu ya Allah, aku tinggalkan maksiat ya Allah. Maka kalau itu amalan yang kau terima ya Allah, geserlah batu, geser. Yang ketiga juga sama, tapi mereka belum bisa keluar karena terlalu sempit, masih terlalu sempit. Yang ketiga, ya Allah, dulu aku pengusaha, punya karyawan banyak. Satu hari karyawanku tidak ambil gajinya, gaji yang karyawanku tidak ambil, aku kembangkan jadi bisnis tersendiri sampai menjadi harta yang banyak. Begitu jadi harta yang banyak, si karyawannya datang, aku berikan semuanya kepada dia ya Allah. Kalau ini amal yang kau ridhoi ya Allah, geserlah batu ini. Bergeser batu Bu, bisa keluar. Namanya nabung. Jadi Bu, hizib batu itu nabung. Coba Ibu kalau lagi butuh uang, datang ke ATM, masukkan kartu ATM, tulis angka nomor yang Ibu inginkan, keluar nggak uangnya? Keluar nggak uangnya Bu? Ya tergantung. Kalau Ibu rajin nabung ya keluar uangnya. Kalau nggak pernah nabung, maaf, saldo Anda tidak cukup. Apa Ibu bilang? Hizib malam Bu. Ya Allah, selama ini aku punya hizib malam ya Allah, beristighfar 100 kali tiap malam ya Allah. Sekarang aku butuh rezeki ya Allah, mudahkan rezekiku melalui hizib malamku. Apa kata Allah? Maaf, saldo hizib malam Anda belum cukup ya. Baru 9 kata Allah ya. Ya berbahaya hizib malam. Jadi Bu, hizib malam adalah media untuk melakukan tawasul kepada Allah. Jadi Bu bisa nagih asal nagihnya kepada Allah. Bu, Ibu tahu Pak Awal yang sudah meninggal? Suami Bu Yanti tahu? Pernah stroke kan? Koma lama kan Bu? 1 bulan lebih kan di PMI kan dia? Kebetulan Bu, beliau murid lama saya, suami istri itu Bu. Ya, kalau ngaji sampai jam 2 sampai jam 1 malam. Waktu dia siuman, Pak Awal cerita sama saya, waktu dia siuman Bu dari komanya, kata Bu Yanti istrinya Bu, yang pertama diminta adalah tas kerjanya. Ternyata mau ngambil Quran, ngambil Quran Bu. Begitu dia ambilkan Quran Bu, dia bertawasul sama Allah dalam keadaan masih lemah.
Pak Wali cerita sama saya, karena dia ingat materi saya tentang tawasul. Apa dia bilang? Ya Allah, selama ini saya selalu baca Quran sehari tidak kurang dari 1 juz. Itu kata awal. Ya Allah, jika ini amal yang Kau ridhoi, ya Allah, baca Quran 1 juz per hari, ya Allah, sembuhkanlah aku. Masya Allah Bu, tidak butuh perselamatan, bisa jalan lagi kan? Padahal Bu, secara medis Bu, itu sangat berat penyakitnya. Sabar Bu, tapi sampai bisa kerja lagi beliau. Sampai meninggal, padahal penyakitnya sangat, sampai dokternya aja nanya Bu, kaget. Mustahil ini. Kalau bukan karena mujizat dari Allah, keajaiban Allah Bu. Ternyata rahasianya Bu, tawasul dengan bacaan Qur'annya setiap hari 1 juz. Bisa lagi sama Allah Bu. Tapi sekali lagi Bu, rutinkan dulu, ikhlaskan, sembunyiin gitu loh Bu ya, jangan pamerin, karena kalau nggak ikhlas nggak bisa. Makanya Bu, 3 orang yang terjebak dalam gua itu kan tentang hadis yang menceritakan tentang ikhlas dalam beramal. Kalau Ibu baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu hadis yang terjebak dalam gua Bu, itu dimasukkan kepada bab ikhlas dalam beramal. Jadi kalau Ibu nggak ikhlas Bu, nggak bisa jadi tawasul. Syaratnya mesti ikhlas. Amalan yang paling ikhlas apa cirinya? Yang kemarin ngaji sama saya di alat itu, boleh nih. Ciri amalan yang paling ikhlas apa Bu? Yang paling tersembunyi. Amalan yang paling ikhlas Bu, salah satu cirinya adalah yang paling tersembunyi. Hizib malam adalah amalan yang paling bisa kita sembunyiin, karena dikerjakan di malam hari, dikerjakan di rumah Bu. Sudah di rumah kita Bu, jadi peluang tersembunyi gampang. Makanya Bu, mutlak kita harus punya hizib malam. Kalau bisa hizib malam di mana tadi Bu dikerjakannya? Di mihrab. Di mihrab Bu. Jadi Bu, amalannya amalan unggulan, tempatnya di tempat unggulan, namanya mihrab, tempat paling mulia. Masya Allah. Itulah Bu, kenapa Maryam diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Bu, tempatnya itu Bu menjadikan doa Nabi Zakaria Allah kabulkan di saat berpuluh-puluh tahun Nabi Zakaria doanya belum dikabulkan. Begitu di mihrabnya malah masih mustajab. Masya Allah. Baik Bu, yang terakhir, yang keberapa Bu? Yang keenam ya. Keutamaan hizib malam adalah Bu, amalan yang akan memasukkan kita ke surga. Jelas dong Bu, sudah menjadi manusia terbaik. Jadi Bu, amalan yang akan memasukkan kita ke surga. Ingin masuk surga Bu? Kalau Ibu ingin masuk surga Bu, jaga 3 amalan. Surat 51 ya, ayat ini mengatakan Bu, 3 amalan yang dijamin surga. Surat 51 ayat 15 sampai 19. Namanya Bu, amalan ihsan. Amalan ihsan. Ihsan artinya terbaik. 3 amalan terbaik yang akan menjadikan kita masuk surga. Kalau Ibu ingin masuk surga Bu, jaga 3 amalan ini. Surat 51 ayat 15 sampai 19. Silakan Ibu yang ada Quran dibuka Qurannya, kita kaji sedikit Bu. Karena kita Bu ingin masuk surga. Buat apa hidup bahagia di dunia kalau nggak masuk surga? Mending bahagia di dunia, mati masuk surga. Surah Al-Zariyat. Innal muttaqina fi jannatin wa uyunin. Maka boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Berbuat terbaik. Orang-orang yang berbuat terbaik. Mereka sedikit sekali tidur pada malam hari, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Oke. Apa yang pertama amalannya Bu?
sedikit tidur di waktu malam. Maksudnya Bu, dua, bangun sepertiga malam terakhir untuk ibadah, atau ada waktu dipakai untuk ibadah di malam hari. Jadi Bu, kata Allah Bu, amalan pertama sedikit tidur di waktu malam. Bersyukur ibu-ibu yang umurnya sudah sepupu susah tidur, gampang bangun, betul nggak Bu? Katanya kalau saya Bu susah bangun, gampang tidur kalau saya, karena masih muda. Nah, katanya kalau orang tua susah tidur, gampang bangun. Bu, itu sengaja sama Allah Bu, orang-orang yang sudah berumur Bu dibikin gampang bangun karena mengejar amalan jamin surga. Begitu ibu terbangun, berzikir, subhanallah, alhamdulillah, ya, tidur lagi, terbangun lagi, zikir lagi ibu. Karena Allah katakan orang-orang yang dijamin surga Bu memperbanyak ibadah di malam hari, dengan bahasa sedikit tidur di waktu malam. Itu. Nah, supaya kita bisa ibadahnya rutin di malam hari gimana Bu? Niatkan, jadikan hizib, supaya ini menjadi amal unggulan kita Bu, hizib malam. Maka ibu, amalan yang menjamin kita ke surga berarti ibadah-ibadah di malam hari, dengan bahasa Quran sedikit tidur di waktu malam untuk ibadah, bukan nonton TV. Nah, untuk ibadah Bu. Ini ada bangun malam Bu nyetrika. Nah, karena nggak ada pembantu jadi ya seperti malam-malam. Ya. Ada yang kayak gitu Bu. Malam-malam nyuci, ya Allah, ya. Bukan pakai ibadah. Yang kedua, apa yang kedua Bu? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di penghujung malam mereka memperbanyak istighfar. Maksudnya Bu, di waktu sahur menjelang subuh memperbanyak istighfar. Ini masih malam bukan Bu? Kalau waktu sebelum subuh masih malam bukan Bu? Masih malam. Namanya ujung malam. Ujung malam Bu, bahasa Arabnya adalah sahur. Jadi kalau ibu makan sahur berarti makan menjelang waktu subuh, karena sahur itu artinya ujung malam, setengah jam sebelum subuh lah. Perbanyak istighfar. Masih ibadah di malam hari, masih ibadah di malam hari. Yang pertama Bu, ibadah di malam hari. Yang kedua, ibadah menjelang subuh, namanya memperbaiki istighfar. Maka ibu kalau bisa anak-anak kita, cucu kita Bu, bangunkanlah minimal 10 menit sebelum subuh. Suruh banyak istighfar Bu ya. Jadi kalau bisa Bu, kalau bisa bangun itu minimal paling telat 10 menit sebelum subuh. Ngapain Bu? Memperbanyak istighfar. Karena ada amalan yang dijamin surga. Amalan yang dijamin surga adalah Bu, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Jadi Bu, 10 menit sebelum subuh itu masih waktu sahur. Apa tadi artinya sahur Bu? Ujung malam. Akhir malam kapan Bu? Subuh. Begitu subuh Bu, itu sudah awal siang, malam sudah lewat. Berarti kalau ibu bangunnya 10 menit sebelum subuh berarti masih sahur Bu. Lakukanlah amalan yang menjadikan kita surga Bu. Memperbanyak istighfar walaupun belum berwudu. Ya. Begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, baca zikir sebangun tidurmu, subhanallah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, rabbighfirli. Habis itu Bu istighfar, astagfirullah. Kenapa Bu? Karena kita ingin melakukan amalan yang dijamin surga. Boleh nggak hizib malamnya memperbanyak istighfar di waktu sahur? Boleh? Boleh. Karena ini masih bagian dari malam sahur itu Bu. Silakan. Yang kedua, yang pertama apa tadi Bu? Memperbanyak ibadah di malam hari. Yang kedua, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Yang ketiga Bu, bersedekah, terutama sedekah subuh. Bersedekah Bu ya. Ini 3 amalan yang dijamin surga Bu. Yang ketiga adalah bersedekah, terutama di waktu subuh. Gimana caranya waktu subuh Bu? Titipkan sama suami untuk ditaruh di kotak masjid, kotak masjid, atau ibu di rumah punya celengan 10.000 sedekah subuh, 10.000 tiap subuh. Nanti begitu penuh atau ada yang butuh, serahkan.
Tapi jangan diambil lagi buat makan bakso. Nah, nggak boleh Bu, nggak boleh mengambil kembali uang yang sudah kita sedekahkan walaupun uangnya masih di tangan kita. Kalau sudah diangkat disedekahkan Bu, itu nggak boleh dipakai lagi, kecuali Ibu pinjem, boleh? Nggak boleh Bu. Ah, ini sedekah pagi subuh Bu ya. Begitu ke tukang sayur kurang 10.000, ngambil dari sedekah subuh nggak boleh, harus ganti Bu ya. Karena uang yang sudah sedekahkan nggak boleh diambil lagi walaupun uangnya masih di tangan kita. Ya, karena sudah kita sedekahkan. Begitu kira-kira Bu ya, ini utang hizib malam, makanya rugi kalau Ibu tidak punya hizib malam. Menguatkan mental kita di dunia Bu, sehingga kita hidup bahagia, gara-gara mental kita kuat, di akhirat dijamin surga. Jadi Bu, kalau Ibu ingin mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan aku kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di akhirat, wa qina adzabannar, jauhkan dari neraka Bu. Salah satu amal adalah, salah satu caranya untuk mendapatkan itu Bu, dengan doa sepuluh jagat, punya hizib malam. Karena Bu, di hizib malam input itu semuanya ada untuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah menjalankan hizib malam. Ini Bu, ini bisa jadi amal unggulan kita nanti di hadapan Allah, untuk kita banggakan nanti di akhirat. Harus punya amalan yang kita banggakan di hadapan Allah. Apa amalan yang kita banggakan Bu? Amalan yang paling ikhlas. Ciri amalan yang paling ikhlas apa tadi Bu? Paling tersembunyi. Hizib malam bisa untuk itu, supaya kita menjadi manusia terbaik di antara 7 golongan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dicatat menjadi orang terbaik di mata Allah. Allah tidak mewafatkan kita kecuali Allah telah mengampunkan semua dosa kita, dan mudah-mudahan Allah catat kita menjadi ahli surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah. Sekalian doa boleh Ustaz? Baik. Sebelum kita tutup, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dikabulkan Allah. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira Ustaz Rofi, Ustaz Ahmad Raufiuddin telah memberikan kajian kepada kita tentang keutamaan hizib malam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua termasuk di dalam 7 golongan tadi ya, insyaallah ya, mendapat naungan di padang mahsyar, diberikan kemudahan di dalam melaksanakan hizib malam yang kita sendiri yang tahu. Insyaallah Allah memberkahi. Baiklah ibu-ibu semua, dengan berakhirnya tausiah dan doa yang disampaikan oleh Ustaz Rofi tadi, maka usai sudah pengajian kita pada pagi sampai dengan siang hari ini. Mohon maaf ibu-ibu untuk pertanyaan. Mudah-mudahan ada kesempatan lain nanti Ustadz bisa memberikan lagi tausiah di sini, karena Ustadz masih ada kajian lagi di tempat lain. Baiklah ibu-ibu semua, kita tutup pengajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf
dari Majelis Umi. Bila ada kekurangan dan kesalahan, semoga kita mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat. Kita memohon ampun kepada Allah. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.